Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita bakalan bikin dot style aquascape ya. Di sini aku menggunakan produk full dari pigmen hijau Aqua Air Indonesia. Nah, di susunan paling pertama sudah pasti itu bakteri starter. Itu aku tabur di bagian bawah. Tabur merata aja secukupnya ya. Nah, kemudian rumah bakterinya aku menggunakan Biolatte. Ini kurang lebih aku pakai 7 liter. Jadi 7 bungkus aku pakai di sini. Itu aku bikin tinggi ke belakang. Jadi cuman dari tengah sampai ke belakang aja si rumah bakterinya. Nggak usah sampai ke depan-depan paling depan kaca ya. Nggak sama aja, nggak perlu. Jadi cukup di bagian belakang aja. Tinggal kalian ratain biar nanti substratnya juga rata. Kemudian aku di sini menggunakan green bean pupuk dasar aquascape dari Aqua Air. Nah, untuk pupuk dasar sendiri aku gunakan 4 liter ya. Jadi cuman 4 liter pupuk dasar itu aku tabur nggak sampai ke depan bagian kaca. Jadi depan bagian kaca itu seperti aku bilang di video-video sebelumnya nggak terlalu perlu karena si pupuk sendiri bakalan larut juga sih ke dalam air. Jadi akar-akar di buat tanaman yang paling depan itu juga bakalan tercukupi kok nutrisinya. Nah, kemudian di bagian depan aku tabur dulu menggunakan soil, pakai mocha soil ya ini, biar si pupuk dasarnya tadi nggak jatuh ke bagian depan. Nah, jadi buat menghalangi dulu di awal. Nah, total soil yang aku pakai di sini, mocha soilnya itu kurang lebih 10 liter. Jadi satu karung yang besar itu, kemudian pakai yang literan. Aku tabur merata. Seperti yang aku bilang tadi, bikin meninggi ke belakang ya. Di bagian depan itu ketebalannya kurang lebih 4-5 cm soilnya. Kemudian di bagian belakang itu 8-10 cm ketinggiannya. Ya nggak sampai sih, 6-8 cm lah. Karena tadi tebal di rumah bakterinya, jadi biar agak irit juga sama si soilnya. Pupuk dasar juga hanya menggunakan 4 liter, jadi aman lah. Tinggal diratain aja. Kalau udah tinggal isi air. Dan di sini akuariumnya bakalan aku cycling ya. Nah, kalau misalnya air kalian itu berubah jadi kuning kayak gini, itu nggak usah panik. Kalian coba ganti air aja terus serutin mungkin selama cycling. Nah, di sini aku cyclingnya itu kurang lebih 2 minggu. Jadi sudah aman juga airnya waktu pas sudah masuk 2 minggu. Ketika sambil isi air jangan lupa sambil ditepuk-tepuk kotorannya sembari membuang oksigen yang terjebak di dalam substrat ya. Nah, ini sudah selesai cycling. Nah, sebelum masuk ke fase planting aku mau jelasin spesifikasi tank yang udah aku siapin di sini ya. Tapi ada beberapa yang sementara. Di sini aku menggunakan akuarium bekas tank penampungan, jadi ada bekas sekat dan di sini bekas filter, top filter ya. Terus ukurannya ini panjang 1 meter atau 100 cm, ke belakang 30, tingginya juga 30 cm. Lampu di sini sementara hanya menggunakan kandila karena anggap aja jadi penyesuaian lah ya. Penyesuaian mutasi awal si tanaman. Seperti yang aku bilang, biasanya aku pakai mode yang lampunya itu medium lah kategorinya. Untuk planting sendiri aku nggak ada jelasin rinci ya. Basicnya sama aja kayak kita nanam stem plant. Tapi simpelnya sih kalau aku biasanya nanam itu kalau misalnya full daun darat pasti aku tanam sependek mungkin. Jadi yang ku tancap itu paling bagian atasnya cuman sisa 2 sentian lah jatuhnya. Nah, di sini aku menggunakan 30 jenis tanaman yang kategorinya itu medium ke high dengan air kategori parameternya itu soft ke medium ya. Jadi beberapa jenis tanaman ada yang memang mungkin susah banget buat ditumbuhin kayak jenis Singonanthus sp-bellum dan Proserpinaka palustris kuba. Nanti bakalan kita update apa aja kendala ataupun gimana cara aku melakukan perawatannya. Kalian simak aja cara aku planting, simpelnya sama aja dan kalian lihat aja susunan layoutnya. Di sini aku nggak ada
pakai layout pasti ya, jadi hanya sekedar tancap dengan gradasi warna yang mungkin selang-seling, biar nanti ketika sudah full air, sudah mutasi, hasilnya bakalan bagus. Satu hari sesudah tanam. Nah, aku mau jelasin sedikit ke kalian kenapa aku menggunakan tank dengan tinggi yang cuma 30 dan airnya nggak aku bikin penuh ya. Karena aku cuma menggunakan lampu yang nggak bisa dibilang mumpuni. Di sini pakai kandila S800 di bagian depan, terus di sini pakai kandila S400 dan S600 itu aku gabung jadi satu. Tapi ini sementara, nanti bakalan aku ganti lampunya menggunakan Philips T5 panjang 90 cm ya. Satu piece-nya tuh wattnya cuma 14, jadi dikali 3. Dan nanti bakalan aku tambahin juga dengan kandilanya. Harusnya itu udah cukup buat jenis tanaman ini, dan kita bakalan lihat aja progresnya nanti. Untuk CO2, aku gunakan CO2 ragul aja ini, karena aku mau jadiin ini contoh apakah bisa main tank besar dengan tema dust style yang ibaratnya membutuhkan CO2 yang bisa mencukupi buat tank ini. Ragul nih, ragul dengan sistem agar-agar kayak di video sebelumnya, kalian bisa tonton ya. Ini pakai botol yang agak besar, satu di sini di pusernya, dan satu tabung lagi di sini. Ini pakai ragul juga sama, cuman botol kecil. Itu aku cabang dua di pusernya, yang satu di lily pipe output dan satunya di sebelahnya situ, biar di anulah dorong sama arus. Terus pakai skimmer juga. Untuk CO2 indikator, sekedar mengetahui si CO2 nya terlarut atau enggak. Ini kelihatan warnanya itu hijau agak kekuningan, jadi harusnya ini udah cukup banget lah ya buat numbuhin mereka. Kita lihat aja nanti progresnya kayak gimana. Apapun kekurangannya nanti bakalan aku update ke kalian. Terus aku mau jelasin fase maintenance di awal tanam sampai umur 1 bulan itu kayak gimana yang biasa aku lakuin. Nah, aku biasanya di seminggu awal itu setiap hari aku ganti air kurang lebih 30, maksimal 50% aku ganti. Terus itu selama 1 minggu. Masuk minggu kedua itu biasanya aku turunkan fase ganti airnya itu di 2 hari sekali. 2 hari sekali aku ganti air. Masuk minggu ketiga itu biasanya aku turunkan lagi jadi 3 hari sekali. Kemudian ketika masuk 1 bulan baru aku biarin selama 1 minggu sekali aku ganti air. Itu biasanya yang aku lakuin di tank Dutch atau tank apapun itu ya, kalau misalnya datang rajin ya. Cuman hal itu harusnya bisa bagus banget buat membantu mengurangi amoniak. Tapi karena ini tank udah cycling selama 2 minggu, harusnya si bakteri itu sudah bisa bekerja dengan maksimal. Terbukti bahwa air yang ada di akuarium ini itu sudah bening banget ya. Mana ikannya sayang? Ikannya mana? Mana? Ada nggak ikannya di situ? Nggak ada, belum masuk ikan. Nanti ya. Nah, untuk durasi lampu biasanya aku itu di awal tanam, di seminggu awal itu hanya 6 jam ya durasinya. Kemudian masuk minggu kedua itu aku buat 7 jam. Masuk minggu ketiga sampai 1 bulan itu 8 jam. Tapi kalian bisa lihat lagi kalau misalnya pertumbuhannya normal tanpa ada masalah, ke 8 jam bisa kalian lanjutkan. Tapi kalau misalnya ada masalah, kalian bisa turunkan lagi kembali ke 7 jam. Sembari kalian perhatikan CO2 kalian ya. Biasanya kalau misalnya kena alga, yang patut kalian salahkan pertama kali itu adalah CO2. Kemudian kalian bisa salahkan lampu atau durasi. Biasanya itu kita kurang konsisten, apalagi tanpa pakai timer. Nah, di sini aku tanpa pakai timer, hanya berdasarkan feeling aja jam berapa hidup, jam berapa mati. Kalau misalnya kalian itu manual, terus lupa ngematiin lampu ketika sudah waktunya mati, itu berbahaya banget kalau menurut aku. Pasti bakalan muncul alga, terutama fuse alga yang pertama kali bakalan muncul. Terus kalau aku pribadi biasanya kalau misalnya ada kena alga ya pasti aku cari tahu dulu masalah kenapa si alga tersebut bisa muncul. Biasanya CO2, tapi kalau misalnya CO2 kayak gini, entahlah, kita lihat nanti. Karena hanya menggunakan ragul bukan tabung,
Tank ini hanya sebagai eksperimen buat kalian aja, siapa tahu ada yang budgetnya juga mentok lah ya ibaratnya, jadi hanya menggunakan CO2 ragul. Dengan tank ukuran sebesar ini, dengan tanaman sepadat ini, kategori tanaman juga medium ke high rata-rata bisa tumbuh maksimal, itu sudah wah banget lah. Jadi kita bakalan lihat perkembangannya nanti 3 bulan kemudian, dan apa aja nanti kekurangan ataupun cara apa yang bakalan aku lakuin kemudian hari bakalan aku jelasin. Nah, tanaman sebelum aku tanam ke sini itu sudah aku treatment dulu ya. Aku itu gunain ini The Snail Remover, The Snail Killer atau keong robusta dari Aqua Air. Ini aku masukin ke air, terus tanamannya itu aku cemplungin sambil aku bersihin di dalam air tersebut, karena aku nggak mau ada kotoran-kotoran yang ikut. Jadi tanaman yang ada di sini itu semuanya udah bersih, meminimalisir masalah lah ya. Jadi biar aman aja. Nah, terus untuk di awal tanam aku sudah sering bilang ke kalian, setiap masuk seminggu sampai 1 bulan pertama itu pasti aku sudah supply pupuk cair. Ada di tutorial cheat aquascape pupuk apa aja yang aku supply. Tapi untuk tank ini karena aku menggunakan full produk dari Aqua Air atau pigmen hijau, di awal tanam sampai umur 1 bulan aku hanya gunain Vertiblack Startup. Ini 3 pump setiap 2 hari sekali ya aku gunainnya, karena full tanaman jadi nutrisinya pasti juga butuh banyak. Nah, kalau sudah 1 bulan lebih baru aku ganti pupuknya menggunakan Makro dan Mikro Plus, Mikro. Nah, ini bakalan aku pakai ketika umurnya sudah 1 bulan. Udah aku siapin semua di sini. Untuk daily use, setiap hari aku supply black carbon ya. Ini kurang lebih 2 pump atau 3 pump aku supply setiap hari. Ini setiap hari, membantu kadar karbon yang ada di air akuariumnya. Nah, selebihnya itu dulu. Kita lihat POV dengan sinematik simple lah ya, kemudian baru kita closing. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dan tonton video-videoku yang lain. Bye.